turutin terus, kalau ngambek kamu turutin, itu kalau saya tanya kamu kepelet nggak sama istrimu gimana? Kamu jawabnya gimana nih? Bisa aja kepelet. Lah ya tuh kan gitu. Jadi kayak kasihan yang berlebihan itu loh jadinya tuh Pak Ustadz ya. Kasihan yang berlebihan itu kan nggak ngerti, bisa aja di dalam pikiranmu atau hatimu itu ini kan istriku. Iya. Atau kamu takut sama istrimu. Bisa. Atau kamu dulu sering berbuat salah. Bisa. Yang mana ya kira-kira yang bisa kamu pilih? Bisa 2, 3, bisa. Atau tiga-tiganya? Bisa yang kedua dan ketiga. Nah, yang kedua dan 1, 2, 3 benar. Nah, 1, 2, 3 benar. Gitu ya, Cia. Nah, iya. Tapi kan nggak bisa dikatakan kamu kepelet. Nah, itu kan kasusnya yang ketiga itu tadi Pak Ustadz tadi. Tapi ini nggak kepelet itu namanya. Ini kan bicara yang normal. Nah, iya. Jadi dia memaafkan 2 kali, insya Allah sudah cukup. Ya sama seperti umpamanya si laki-laki selingkuh sekali dimaafkan sama istrinya, selingkuh lagi 2 kali dimaafkan, selingkuh lagi ketiga kali ketahuan beneran nih. Nah ini saya masih bilang masih untung loh istrinya itu masih terima. Untung tuh berarti kan. Untung ini sih. Kalau mamanya laki-laki itu teman saya bilang untung kamu itu. Jadi boleh nggak sih? Boleh seperti itu. Iya. Insya Allah boleh. Jadi silahkan aja dibereskan persoalannya semuanya Mas. Boleh aja. Jadi kalau baru persoalan sekali bisa kita maafkan. Tidak bolehlah maafkan. Nah, siapa tahu dia memang khilaf kan gitu. Iya. Kalau 2 kali khilaf tapi jengkeli. Kalau 3 kali itu udah sebel. Nah itu kalau mamanya udah gitu itu biasanya kalau yang suaminya yang selingkuh istrinya itu udah ini yang berikutnya bisa aja udah gitu. Kalau kita tarik ke belakang Pak Ustadz ya, itu situasi yang seperti itu seorang suami ditinggal minggat sama istrinya dengan laki-laki lain, kalau ditarik ke belakang secara akhlak itu ada nggak hubungan dengan akhlak yang salah di masa lalu itu Pak? Bisa aja si temenmu laki-laki itu dengan orang tuanya dulu itu jengkel aja, marah terus dulu. Oh gitu. Karena bisa aja dia merasa tidak diopeni itu diapanya? Diperhatikan? Tidak di openi itu kan bukan diperhatikan, tidak diopeni. Ya, jadi orang tuanya menurut temenmu itu tidak bertanggung jawab. Menurut temenmu menelantarkan gitu ya, menelantarkan menurut temenmu sehingga dia itu jengkel terus sama orang tuanya. Gitu ya. Bisa aja seperti itu sehingga dia akhirnya karena dia jengkel dengan orang tuanya merasa dia itu diterlantarkan, dapatlah istri yang seperti itu. Tapi kalau memang dia pada waktu itu dia sudah mulai tertib sholatnya, ibadahnya tertib dan sebagainya, mulai dia tertib beneran, begitulah istrinya begitu, itu malah yang ketiga. Jadi sudah cukup istilahnya. Yang penting dia tetap istiqomah beribadah pada Allah Ta'ala, sholat, baca Quran, dengerin kajian, dengerin persoalan-persoalan hidup yang solusinya ada di jalan Allah terus menerus. Nah itu insya Allah memang dia diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk berpisah dengan istrinya yang hobinya minggat dengan laki-laki lain seperti tadi. Sehingga siapa tahu nanti temenmu kalau sudah bismillah, memang ini memang harus saya lakukan ya Allah, karena begini terus akan rusak. Karena bisa aja anaknya tahu loh, itu bisa aja anaknya tahu. Karena mamanya istrinya minggat, mamanya berapa bulan mamanya kan begitu, anaknya kan tahu. Iya, nanya dia. Nah, iya. Mana ibu Pak? Nah iya kan tahu. Jadi kalau memang temanmu seperti itu tadi ya insya Allah bolehlah dia mengembalikan istrinya kepada orang tua. Boleh enggak itu misalnya saya nih, Pak Ustadz, kasih tahu teman saya pisah aja, boleh nggak itu seperti itu Pak Ustadz? Kalau kamu bilang pisah, itu harus punya gitu, Pak Ustadz. Ya harus punya bukti untuk pisah. Ya. Jadi kalau kenapa saya tadi cerita kan memaafkan itu boleh dianjurkan, tapi nalak itu kan cukup 2 kali, yang ketiga kali kan
ceraikan gitu. Sudah bisa, Pisah, ya? sudah nggak bisa, sudah ketiga kali itu sudah tidak bisa, rujuk itu sudah tidak bisa. Sudah otomatis menurut syariat. Ya, gitu, Pak Ustadz, makanya maafkan itu maksimum ya sudah 3 kali itu cukup. Yang berikutnya, enggak apa-apa, insya Allah enggak salah kok. Tapi kan jelas dasarnya, dikasih tahu nanti kalau udah paham hatinya kan tenang. Jadi dia kalau memang dia tetap istiqomah ada di jalan Allah, nanti Allah akan menitipkan jodoh. Insya Allah ya. Nah, kalau mamanya dilihat dari kenapa dia seperti itu, ya bisa aja dia dari orang tuanya dulu dia jengkel sama orang tuanya sehingga ketemunya ya pasangannya ya jengkelin sebenarnya ya. Normal aja, normal aja. Begitu. Insya Allah ada nggak orang yang dia itu baik dari dulu kemudian ketemu wanita yang tidak baik? Ada. Itu kenapa? Itu Allah ngetes saja imannya orang baik itu. Tapi tetap nanti akan pisah. Biasanya begitu. Nanti itu akan pisah. Jadi tidak selamanya yang jelek ketemu jelek ya Pak Ustadz, yang baik bisa ketemu jelek. Kalau memang dia baik beneran, dia akan ketemu. Dia akan pisah. Paling tidak itu pisah badan lah. Mati maksudnya. Banyak yang harus dipelajari dalam kehidupan. Tapi kalau memang dilihat si pasangannya ini baik, dia masih manfaat, nah nanti Allah akan kasih jalan itu yang baik. Jadi bisa aja pasangannya itu selingkuh, begitu aja, atau bagaimana lah saya ngerti ya, sehingga terselamatkan, iya, pasangan yang nakalin malah minta pisah seperti itu. Mungkin kejadian seperti temannya Patung nih. Bisa jadi ya, walau alam ya, bisa jadi. Bisa jadi karena memang temannya Tung tadi itu dia sudah mulai istiqomah baik, udah di ujian ketiga. Saya harapkan dia baik, saya harapkan dia menjadi baik. Karena dia teman saya, Pak. Iya. Kalau enggak, saya bahaya. Jadi intinya begitu ya, bagi sedulur beriman ya, belajar keluarga itu bukan tempat untuk saling ego, tidak boleh. Jadi dasarnya itu adalah agama, sehingga ada di keluarga itu apa ya, saling hormat, saling menghargai. Kemudian kalau ada masalah keluarga diselesaikan berdua, kan begitu ya. Insya Allah yang seperti itu Allah itu senang. Jadi bukan terus aku pengen lari-lari kan, nggak bisa seperti itu gitu loh maksudnya. Bukan jadi ladang amal, malah jadi ladang dosa. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini manfaat. Jadi jangan kehidupan berkeluarga itu untuk main-main. Ya, bagi istri ya jangan seperti yang diceritakan Tung tadi, nggak boleh. Bagi yang pria ya belajar janganlah. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.